Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Yasin Ibrahim Priyadi, NIM 11870700088. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi masih di Matematika Teknik 2 pertemuan terakhir atau pertemuan ke-14 ya. Nah, di sini ada tujuan. Interpolasi itu berguna untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. Nah, interpolasi mempunyai orde atau derajat. Nah, ada beberapa macam interpolasi. Yang pertama itu interpolasi beda terbagi Newton, lalu ada interpolasi Lagrange, dan interpolasi spline. Nah, lalu ada macam interpolasi beda terbagi Newton. Nah, ini yang macam pertama ya. Di sini interpolasi linear. Jadi di sini itu tidak akan jauh dengan garis lurus ya kalau untuk beda terbagi Newton. Nah, di sini ada derajat atau orde 1 memerlukan 2 titik. Nah, yang artinya setiap ordenya itu harus memiliki setidaknya n plus 1 titik. Nah, di setiap ordenya. Jadi ini adalah contohnya. Misalkan X-nya kita tahu ada X1, X2, X3, X4. Nah, terus ada fungsinya itu ada X1-nya itu 4,5, X2-nya itu 2,6, lalu seterusnya. Nah, berapakah fungsi fx sama dengan 1,325? Nah, kita ketahui kalau X 1,325 itu ada di antara ini dua titik ini, yaitu X1 dan X2. Nah, karena di interpolasi ini memerlukan dua titik, maka di sini digunakan X1 dan X2 karena emang ini ada di antara X1 dan X2. Lalu ada macam interpolasi beda terbagi Newton. Nah, yang tadi itu adalah orde 1, nah lalu ada orde 2 atau yang disebut dengan interpolasi kuadrat. Nah, di interpolasi ini memerlukan 3 titik karena tadi itu n plus 1 yang artinya 2 plus 1. Jadi memerlukan 3 titik. Nah, jadi di sini itu digunakan tadi balik lagi soalnya. Nah, untuk yang orde 3 berarti kita pakai X1, X2, X3. Nah, karena X1,325 itu ada di antara ketiga fungsi tersebut. Nah, lalu yang terakhir lalu ada juga interpolasi kubik yang artinya itu derajat atau orde 3. Nah, ini memerlukan 4 titik, lalu interpolasi derajat atau orde ke n memerlukan n plus titik. Nah, yang tadi ini saya jelaskan. Jadi ini terus sampai berapapun, yang pasti setiap orde itu memerlukan n plus 1 titik ya. Semakin tinggi orde yang digunakan untuk interpolasi, hasilnya akan semakin baik atau teliti dan errornya juga akan semakin kecil. Nah, jika dilihat dari grafik nih, ini yang derajat 1. Nah, jika kita menggunakan derajat 1, kita lihat tuh, ini merupakan garis-garis lurus. Nah, ini nggak smooth banget ya, patah-patah soalnya kumpulan dari ya sambungan antara beberapa titik tuh. Lurus tuh, garis lurus. Nah, saat digunakan polinom derajat ketiga, ini semakin smooth tuh. Udah bentuknya smooth. Saat digunakan derajat ke-9, ini lebih smooth lagi. Jadi semakin banyak derajat yang digunakan, ini akan semakin smooth. Nah, lalu interpolasi linear. Nah, caranya itu menghubungkan dua titik dengan sumbu garis lurus. Nah, berdasarkan formula, interpolasi linear sama dengan persamaan garis lurus. Nah, jadi f1x sama dengan fx0 plus fx1 min fx0 per x1 min x0 dikali x min x0. Nah, atau persentase kesalahan pola interpolasi linear adalah
harga kesalahan perhitungan dikurangi harga sebenarnya per harga sebenarnya. Ini untuk mencari berapa persentase kesalahan dari pola interpolasi linear. Di sini ada contoh soal interpolasi linear. Diketahui suatu nilai tabel distribusi student T aksen sebagai berikut katanya. Jadi T5% sama dengan 2,015, T,25% sama dengan 2,571. Nah, yang ditanyakan itu berapa T4%. Nah, T4 itu sama dengan, berarti ada di antara T ini T5 dan T2,5 ya. Jadi penyelesaiannya itu, jadi X0-nya itu sama dengan 5. Nah, Fx0-nya itu kan tadi diketahui di soal, udah diketahui 2,15. Nah, lalu X1-nya itu sama dengan 2,5, sehingga ini juga udah diketahui di soal 2,51. Nah, yang ditanyakan itu X4-nya itu berapa? Kita masukkan ke rumus awal yang tadi dilakukan pendekatan dengan degree 1, maka jadi F1X sama dengan Fx0 plus Fx1 min Fx0 per X1 min X0 dikali X min X0, sehingga didapatkan seperti ini hasilnya, mendekati ya. Jadi ini hampiran. Nah, lalu ini ada contoh yang kedua. Diketahui log 3 sama dengan 0,47713. 1213. Nah, log 5 sama dengan 0,6987000. Nah, lalu harga sebenarnya log, ini dari kalkulator ya, log 4,5 itu 0,65322125. Nah, harga yang dihitung dengan interpolasi log 4,5. Nah, ini pertanyaannya itu sebenarnya berapa ya log 4,5, tapi di sini kita akan menghitung persentase kesalahannya. Nah, seperti rumus sebelumnya yang saya jelaskan di sini itu artinya harga hitung untuk persentase kesalahan itu harga hitung dikurangi harga sebenarnya. Nah, ini harga sebenarnya ya per harga sebenarnya. Nah, dikali 100%, sehingga di sini 0,6435078 dikurangi 0,6532125 per 0,5322125 dikali 100% sama dengan 1,49%. Jadi ini persentase kesalahannya sangat kecil. Nah, lalu di sini ada interpolasi linear. Pendekatan interpolasi dengan derajat 1 pada kenyataannya sama dengan mendekati suatu harga tertentu melalui garis lurus. Nah, untuk memperbaiki kondisi tersebut dilakukan sebuah interpolasi dengan membuat garis yang menghubungkan titik, yaitu melalui orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya, yang sering juga disebut interpolasi kuadratik atau kubik. Nah, dan seterusnya ya, sampai n, sampai orde n, orde ke. Nah, lalu interpolasi kuadrat. Nah, interpolasi orde 2 sering disebut sebagai interpolasi kuadratik, memerlukan 3 titik data. Ini udah dijelaskan tadi sebelumnya. Bentuk polinomial orde ini adalah, jadi ini ada bentuk polinomnya, F2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat, dengan mengambil A0, A1, A2. Nah, ini untuk bentuk polinomnya. Lalu ada, nah ini sehingga didapatkan ya, yang tadi diterusin. Nah, ini persamaannya seperti ini. Nah, jadi ada pendekatan dengan garis linear itu garis lurus tadi. Nah, lalu pendekatan dengan kelengkungan. Jadi kalau kita lihat grafik kita di sebelumnya di interpolasi kuadratik itu lebih smooth, soalnya udah ada garis lengkung. Nah, dengan persamaannya ini kita dapat di F sama dengan X2, X1, X0. Nah, ini untuk rumusnya ya.
Lalu ini masih bersama yang tadi. Ini dapat dihitung ya. Ini cuma dibaca aja. Nah, dengan B0, F0, ini tinggal dimasukin. Nah, ini rumus akhirnya. Nah, lalu ada interpolasi beda terbagi Newton. Nah, secara umum F1X sama dengan B0 plus B1 dikali X min X0. Nah, lalu F2X sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 dikali X min X0 lalu X min X1. Nah, terus ini punya pola ya. Kalau kita lihat ini polanya itu seperti selanjutnya, kalau ini orde keempat berarti ini tuh bakal jadi B4 dikali X min X0 dikali X min X1 dikali X min X2 dan dikali X min X3. Nah, seperti itu. Terus ini Fnx sama dengan ini nih, Bn kali X min X1 X min X2 terus sampai X min Xn min 1. Nah, lalu ada interpolasi beda masih dengan B0 sama dengan Fx0, B1 sama dengan Fx1, X0, B2 sama dengan Fx2, X1 dan X0. Nah, untuk BKN ini cara penulisannya ya. Jadi fungsinya itu seperti ini. Si N, N-1, N-2 terus sampai X ke 0. Balik. Nah, lalu ada interpolasi. Ini masih di interpolasi beda terbagi Newton. Ini ada contohnya. Hitung nilai tabel distribusi student T pada derajat bebas dengan alfa sama dengan 4% jika diketahui T 10% sama dengan 1,4. Nah, ini bisa baca aja. Dengan interpolasi Newton orde 2 dan orde 3. Nah, berarti orde 2 itu tadi menggunakan 3 titik. Nah, titik yang mendekatinya itu berarti ini untuk 4% yaitu 1, 2, dan 2,5 dan 5 ya. Kita masuk. Nah, ini untuk interpolasi Newton orde 2 butuh 3 titik yaitu X1-nya 5, X0-nya 5 maksudnya, X1-nya 2,5 dan X2-nya sama dengan 1. Nah, fungsinya tadi ada di dalam soal, sudah diketahui. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumus sebelumnya. Nah, sehingga nanti akan didapatkan hasil B1-nya itu min 0,22 dan B2-nya itu sebesar 0,077. Ya. Lalu ini menggunakan ini Fx2-nya. Jadi B0 plus B1 ini rumus akhirnya. Sehingga didapatkan nilainya itu 4% ya. 4%-nya itu sebesar 2,121 dari ini. Rumus ini. Masukkan dari rumus yang tadi. Nah, lalu di sini menggunakan orde 3 yang artinya memerlukan 4 titik. Nah, jadi semua yang tadi di soal dipakai di sini ya. Kita gunakan 4 titik. Nah, sehingga tinggal dimasukkan aja. Nah, ini untuk orde ke-0, ini untuk orde pertama, ini orde kedua, orde ketiganya. Nah, masukkan ke rumus sebelumnya sehingga didapatkan hasil akhir yang 4% itu sebesar 2,153. Nah, ada kesalahan interpolasi beda terbagi Newton. Nah, pertama itu, nah ini dapat kita lihat ya. Ini dapat kita baca bareng-bareng. Nah, menghitung R1 perlu 3 titik karena ada X, N plus 1. Nah, menghitung R2 perlu 4 titik sebagai harga awal tuh. Lalu berdasarkan contoh juga ada ini contohnya. R1 0,077,
dikali 4 min 5 dikali 4 min 2 kali 5. Nah, ini hasilnya 0,155. Nah, ini untuk kesalahannya ya. Lalu ada interpolasi Lagrange. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensial terbagi hingga interpolasi Newton. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan ya, ini dari interpolasi terbagi Newton. Nah, rumusnya itu adalah fx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai dengan ke n lix dikali f x i. Nah, ini ada dengan li sama dengan ini ya, yang li-nya itu sigma perkalian. Nah, ini artinya itu sigma jumlah. Nah, kalau lambangnya kayak gini, ini artinya kali ya, kali. Nah, sigma J sama dengan 0 atau J tidak sama dengan I sampai dengan ke N X min XJ per XI min XJ. Nah, ini untuk pendekatan orde pertama. Jadi F1X sama dengan L0X Fx0 plus L1X kali Fx1. Nah, ini untuk orde ke-0. Nah, ini untuk L1. Nah, sehingga F1X sama dengan X min X1 per X0 min X1 dikali F X0 plus X kurang X0 per X1 min X0 dikali Fx1. Nah, untuk pendekatan orde kedua seperti ini dapat kita lihat. Nah, ini untuk pendekatan orde ketiganya. Nah, ini ada contohnya. Berapakah nilai distribusi T pada alfa sama dengan 4%? Nah, di sini diketahui alfanya itu ada 2,5%, 5%, dan 10%. Nah, 4% itu artinya antara 2,5 dan 5 ya. Langsung kita masukkan pendekatan orde pertama. Nah, kita langsung masukkan ke rumusnya. Di X min X1 per X0 min X1. Nah, ini langsung masukin. Ini Fx0 nya udah diketahui di sini itu. Nah, sehingga didapatkan hasil 2,237. Nah, untuk pendekatan orde kedua, nah ini menggunakan 3 titik. Tinggal masukkan lagi ke rumus yang tadi sebelumnya, sehingga didapatkan hasil 2,214. Nah, jadi pada intinya untuk interpolasi itu adalah untuk menghitung nilai dari suatu titik ya. Jadi antara dua titik. Jadi menghitung nilai dari antara dua titik yang sudah pasti diketahui hasilnya berapa. Jadi yang sudah pasti hasilnya berapa di antara dua titik itu kita ingin mencari nilai atau menaksir nilai. Nah, jadi ini akan berguna ke depannya untuk menaksir nilai antara dua titik yang sudah pasti hasilnya berapa. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.